Jadi di sini saya mau jelaskan mengenai propolis, nggak lama ya. Mungkin ada teman-teman yang bingung gimana caranya menyampaikan sama prospekan, undangan, atau rata-rata biasanya ibu-ibu nanya tentang produk, betul nggak? Orang-orang yang misalkan sakit sama sehat, dia ada beda. Orang sakit itu ada yang sakitnya sifatnya umum atau sudah diderita. Ada yang sakitnya mendadak, betul nggak? Nah yang umum ini ada yang sakitnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Sakit ringan ini udah diderita sama dia lama tapi dia ringan jenis sakitnya. Ada yang sedang, ada lagi yang berat. Nah nanti ini bisa Anda pakai kalau Anda ketemu orang yang memang tujuan bergabungnya untuk sehat. Oke, ada orang yang sehat kayak kita konsumsi. Berapa sih normalnya pakainya? Nah kita konversikan lagi, jadi nggak usah ribet lagi ya. Ilmunya sekarang kan diserapin dulu, betul ya? Ya ini sudah dikonversikan ke hitung-hitungan yang biasa teman-teman ngerti ya. Jadi konsumsi itu kalau cuman pengen tahu aman apa enggak sih? Kan nggak ada dosis. Terus aman nggak kalau konsumsi banyak? Aman. Saya bahas nggak lama nih mengenai produk. Siapa di ruangan ini yang belum konsumsi propolis? Yang baru join? Saya mau nanya yang baru join siapa yang baru join? Nggak ada masalah, yang baru join seminggu. Ada yang sehari? Oke, mana yang sehari tadi? Oke, berarti ada yang baru join kemarin ya. ID sudah dapat? Sudah dapat ya? Jadi di sini saya mau jelaskan mengenai propolis, nggak lama ya. Mungkin ada teman-teman yang bingung gimana caranya menyampaikan sama prospekan, undangan, atau rata-rata biasanya ibu-ibu nanya tentang produk, betul nggak? Saya bukan dokter, tapi 10 tahun konsumsi propolis, alhamdulillah sampai sekarang hidup. Konsumsi biang, alhamdulillah 10 tahun sampai sekarang hidup. Di mana aja saya semprotin biang pokoknya. Yang kecil jadi besar, yang kendor jadi kencang, bener nggak? Ada yang bengong, pasti yang kelas 1 SMA. Nanti saya jelasin kenapa bisa mengenyangkan, oke? Jangan sok malu-malu, nanti juga di rumah gue coba, pasti gitu. Di sini aja pura-pura malu, ntar sampai rumah, di mana sih kata Kak Nung disemprotinnya? Semuanya disemprotin, ntar jadi gede semua. Jangan ya, yang udah gede jangan. Nanti tuh, kalau udah ngomong ke situ tuh cepet ya koneknya ya. Mudah-mudahan kamu jangan ngantuk ya. Lucu kamu, badannya gede gampang ngantuk. Hati-hati loh itu. Orang kalau udah cepet gampang ngantuk, badan gede, udah banyak-banyak makan enak. Namanya umur kan gak ada yang tahu, bener. Bercanda ya, bercanda. Kamu tegang banget sih kayak kanebo kering, tahu nggak? Oke, tenang ya. Saya bahas propolis ya. Jadi yang teman-teman konsumsi propolis baik kemasan 6 mili, 30 mili atau yang 55 mili semuanya sama. Khasiatnya menyembuhkan, khasiatnya merecovery, semuanya bisa. Oke, apa aja sih kelebihan propolis? Oke, kita lihat. Apa kelebihan yang pertama propolis? Yang pertama, apa kelebihannya? Apa? Ini udah pada minum belum sih? Kelebihan yang pertama, tanpa efek samping. Jadi kalau konsumsi produk propolis bertahun-tahun tidak ada efek penyertanya. Misal, kalau obat-obat kimia, biasanya kalau kita konsumsi ada efek penyertanya. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, betul ya? Kinerja ginjalnya mulai menciut atau mengecil gitu ya. Tapi kalau konsumsi propolis bertahun-tahun tidak ada efek penyertanya, makanya tidak ada efek samping. Tapi kok saya kalau habis minum propolis pusing, itu bukan efek samping, itu namanya detoksifikasi. Nah, berarti bagus. Tapi lihat dulu pusingnya tanggal berapa. Ya Bu, kalau pusingnya tanggal 25 itu bukan karena penyakit, tapi karena dompetnya tipis. Ya, dilihat dulu. Ya, kalau tanggal 1 udah mulai pusing berarti cicilannya banyak gitu maksudnya. Jadi konsumsi propolisnya harus banyak biar kuat prospeknya kan gitu. Jadi tidak ada efek samping. Yang kedua, reaksinya cepat. Jatuh dari motor, luka benda tajam, luka bakar, digebukin orang, ketahuan nyopet, semuanya cepat reaksinya. Ya kan kalau nyopet ketahuan reaksinya cepet dong, digebukin massa, bener nggak? Paling bengep ya kan, atau masuk penjara kan gitu. Itu langsung tetesin propolis, langsung ditopikal pemakaian luar itu bisa. Jadi gampang penggunaannya, nggak ribet. Reaksinya cepat, langsung terasa. Misalnya luka bakar atau misalkan luka gores. Langsung ditetesin sepersekian detik aja langsung mengering, betul ya? Jadi nggak pakai lama, oke? Yang ketiga, tanpa dosis. Konsumsi propolis kapan aja, di mana saja, berapapun banyak tetesannya, insya Allah aman, oke? Karena tidak ada dosis. Tubuh kita punya kemampuan menyerap lebih dari daya serap itu, maka akan dibuang melalui air air kencing dan lain-lain, betul ya? Jadi akan dibuang, jadi nggak usah khawatir karena tidak ada
Tidak ada dosis, tapi ada perhitungannya, minimalnya. Di sini sudah beberapa pakar meneliti, dokter-dokter ya yang ternama yang meneliti mengenai propolis itu mengatakan di dalam 1 mili propolis terdapat 900 mg propolis murni. Di dalam 1 mili propolis terdapat 900 mg propolis murni. Oke, jangan pusing. Anda yang matematikanya nggak pinter nggak ada masalah. Saya tahu muka Anda mulai bingung, ya kan? Gimana cara ngitung 1 mili sama 900 mg tuh gimana gitu ya? Kita konversikan aja ke Indonesia. Rata-rata berat tubuh orang Indonesia berapa? 50, 60, 70 betul ya? 50, 60, 70 sekitar segitu betul ya? Nah di antara kita ambil gampangnya deh laki-laki rata-rata di antara 60-70 betul ya? Kalau kamu berapa? Balik lagi ke 0 nimbang ya? Saya nimbang kak tapi balik lagi ke 0 kak berarti lebih dari 70 ya? Apa yang bikin berat? Dosa. Kenapa dosa? Nggak mau prospek ya kan? Ntar malaikat nanya bingung kenapa lo banyak dosanya? Iya nggak mau prospek, nggak berubah hidup, nggak nolongin orang tua. Nah lo ya kan beban hidup, bener lagi ini. Sabar ya, emang hidup itu pahit ya. Oke, kita konversikan. Kalau beratnya 70 kg, ya itu konsumsi sekitar 700 gram atau setara dengan 100 sampai 200 botol propolis. Ini masih aman. Gimana caranya tahu aman? Pakai udah minum. Cobain sampai rumah, punya propolis. Ada 100 botol, minum semua, yang penting jangan botolnya, insya Allah aman. Ya ini sudah dikonversikan ke hitung-hitungan yang biasa teman-teman ngerti ya. Jadi konsumsi itu kalau cuma pengen tahu aman apa enggak sih? Kan gak ada dosis, terus aman gak kalau konsumsi banyak? Aman, sampai 100-200 botol sekali minum itu aman, oke? Kita ambil rata-rata berat yang 70 kilo karena rata-rata Indonesia ya. Kemudian yang keempat untuk semua umur, semua jenis umur. Anak-anak bisa, orang tua bisa, ibu-ibu bisa, semua jenis umur bisa. Ibu-ibu yang hamil juga bisa, atau yang sedang ingin dihamili itu juga bisa, atau sedang proses penghamilan itu lebih bagus. Kenapa? Karena ini dipakai untuk semua umur termasuk untuk janin yang sedang ada di kandungan, sangat bagus. Belum lama saya dapat report. Saya punya jaringan itu ada istrinya hamil di usia 44 tahun. Usia yang sebetulnya sudah tidak lagi produktif. Betul ya Bu Dokter ya? Ini ada dokter soliter nih. Jadi saya ngomong nanti beliau yang membenarkan ya. Ada di usia 44 tahun. Sebetulnya sudah tidak lagi usia produktif untuk mengandung. Tapi konsumsi propolis selama 1 bulan itu hamil. Sekarang usia sudah 4 bulan. Hanya konsumsi propolis. Untuk semua jenis umur bisa termasuk janinnya. Dan kandungan propolis ini ada kandungan yang itu akan memperbaiki atau mencegah janin atau bayi itu terkena penyakit tulang belakang di dalam kandungan. Jadi sangat baik. Apalagi nutrisi propolis itu untuk kecerdasan anak sangat baik. Kak, saya nggak punya anak kak, orang masih kuliah. Ya nanti juga bikin anak. Ilmunya sekarang kan diserapin dulu, betul ya? Oke, yang kelima, di sini bisa disandingkan dengan obat medis. Kalau udah biasa minum obat dokter, terus pakai propolis gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi sudah disejajarkan, disandingkan. Misal, biasa minum obat medis nih. Biasa minum obat medis. Terus kita mau minum obat pakai air, betul ya? Nah itu air putihnya diganti dengan air propolis nggak ada masalah. Lebih bagus. Kenapa? Karena kinerja propolis itu mempercepat, membooster, jadi membongkar semua. Kalau cuman pakai air putih aja bisa sembuh, pakai air propolis jauh lebih cepat. Jadi membongkar penyakit. Terus kah kalau udah lama pakai obat dokter, mau ganti pakai propolis boleh nggak? Boleh, tapi ditempering. Apa ditempering? Dikombine. Nah, dikombinasi, ditempering itu diseling begitu ya. Tapi sekarang propolis itu sudah dijajarkan. Jadi complementary medicine ya. Jadi sebagai pelengkap obat medis gitu ya. Nah, teman-teman, kalau ketemu prospekan, misalkan ada seorang ibu atau bapak, dia sudah pakai obat darah tinggi atau obat udah pakai 10 tahun, pakai obat dokter. Terus teman-teman prospek, dia udah 10 tahun pakai obat dokter buat mengurangi darah tinggi atau penyakitnya dialah yang berat. Terus kita datang nawarin propolis, kita bilang, udah pak berhenti aja pak, jangan lagi pakai obat dokter pak, bahaya, total berhenti, harus pakai propolis aja pak. Kira-kira bapak ini gimana? Saking pedenya kita nih, kan gue udah ikut trending 3 kali. Kata Kak Nung propolis mengobati semua jenis penyakit, berarti gue harus pede. Nah kepedean anda berlebihan, namanya karena pede anda bilang, pokoknya jangan lagi pak pakai obat dokter, pakai aja propolis. Bapak itu tanya, kamu lulusan apa dek? Teknik mesin.
Saya 10 tahun pakai obat dokter, alhamdulillah bisa menjaga. Sekarang kamu datang sebentaran mau suruh saya berhenti pakai propolis, lulusan kamu teknik mesin. Kira-kira kalau Bapak itu dengerin itu stroke nggak? Stroke bukan sembuh, bener nggak? Gimana cara pakainya? Dipakainya di tempering tadi ya, selama 1 bulan dibongkar penyakitnya, pakai dengan minumnya propolis perlahan, jadi nggak bisa kasar, nggak bisa dia langsung kita berhentikan total, nggak bisa ya. Yang ginjal, yang apa tetap didampingi karena komplementari, jadi pelengkap mendampingi supaya apa? Mempercepat kerja obat dokter. Paham sampai sini ya? Kalau kira-kira sebulan sudah tidak pakai lagi obat dokter, bisa pakai propolis misalkan, diseling lagi, oh 2 minggu nggak pakai obat dokter aman, berarti pakai propolisnya lagi. Mundur lama-lama sebulan, lama-lama 6 bulan gak pakai, baru total bisa pakai propolis. Paham ya? Jadi jangan kasar memberhentikannya, oke? Kemudian propolis bisa untuk orang sakit dan orang sehat. Jadi gak cuman orang yang penyakitan aja yang bisa minum propolis, betul ya? Siapapun bisa. Penggunaan dosisnya, sebetulnya dosisnya tidak ada. Tapi untuk orang-orang yang misalkan sakit sama sehat, dia ada beda. Ini ada orang sakit, ini ada orang sehat, oke? Orang sakit itu ada yang sakitnya sifatnya umum atau sudah diderita. Ada yang sakitnya mendadak, betul nggak? Diare itu mendadak bukan? Mendadak, betul ya? Nah yang umum ini ada yang sakitnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Sakit ringan ini udah diderita sama dia lama tapi dia ringan jenis sakitnya. Ada yang sedang, ada lagi yang berat. Nah kita konversikan lagi, jadi nggak usah ribet lagi ya. Jadi kalau untuk yang sakitnya ringan, ini minumnya 1/4 sendok propolis. 1/4 sendok, bukan sendok teh yang kecil ya, tapi 1/4 sendok. Kalau yang penyakitnya sedang, 1/2 sendok propolis. Kalau dia sakitnya berat, maka konsumsinya 1 sendok propolis. Berapa kali? 1 hari 3 kali minum, oke? 1 hari 3 kali minum. Kalau ada penyakit begini, konsumsinya berapa lama? Konsumsinya 1 bulan, karena ini digunakan untuk membongkar jenis penyakit. Oke paham? Ini kan yang umum ya, sekarang yang sakitnya mendadak. Yang sakitnya mendadak tiba-tiba dia diare, tiba-tiba dia batuk, atau tiba-tiba sakit saat itu juga. Berarti konsumsinya ini dia per jam konsumsinya. Bagaimana hitungannya? Dia per jam. Diibaratkannya 1 tetes sesuai dengan berat badan. Kalau berat badannya 70 kilo, berarti dia pakainya 70 tetes per jam. Tipes, mendadak atau sakit yang umum? Mendadak, jadi minumnya harus setiap jam. Ada orang gini, saya udah pakai propolis 2 hari, tapi tipesnya gak sembuh-sembuh, dia makainya sehari sekali. Ya gak bakal sembuh, betul ya? Karena banyak virus bakterinya, tapi minumnya cuma sebentar, jadi nggak akan sembuh, betul ya? Paham sampai sini ya? Nah nanti ini bisa Anda pakai kalau Anda ketemu orang yang memang tujuan bergabungnya untuk sehat. Oke, ada orang yang sehat kayak kita konsumsi. Berapa sih normalnya pakainya? Normalnya pakainya 1 hari 2 kali. Ada bayi minumnya 1 tetes. Kalau balita berarti umurnya berapa? Bayi 5 tahun, namanya juga balita, betul ya? 2 tetes. Kemudian ada anak-anak 3 tetes. Ada remaja berapa? 4 tetes. Ada dewasa berapa? 5 seterusnya sampai yang berapa manula? 7 tetes. Berapa? 1 hari 2 kali. Kalau sehat. Apakah harus pakai tetesan begini? Ya enggak sih. Ini batas penggunaan minimal. Oke, yang ini pun sama, yang penyakitnya umum dan mendadak ini pun batasannya sebetulnya minimal. Semakin banyak konsumsi, semakin cepat sembuhnya enggak? Pasti, tapi kalau minumnya sedikit, virusnya banyak, berarti sembuhnya lama. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Nanti teman-teman ketemu sama orang jangan takut, kasih pemahaman sama dia. Tapi kan saya bukan dokter, enggak ada masalah. Intinya satu sebenarnya, sembuh atau tidak, itu intinya satu, ditelan apa enggak produknya? Lah produknya bagus nggak ditelan ya nggak bakal sembuh, betul nggak?